Baiklah, saat kita melanjutkan seri video meluncurkan bisnis doTERRA ini, mari kita bicarakan sedikit tentang tindak lanjut. Saat kamu mulai mengundang orang ke presentasi pertamamu, saat kamu mulai mengadakan kelas pertamamu, tindak lanjut akan menjadi keterampilan penting yang harus dikuasai. Dan Pan ingin berbagi denganmu beberapa skenario spesifik dan memberikan beberapa tips tentang bagaimana kamu bisa melakukan tindak lanjut dengan efektif. Jadi, ini frasa umum dalam bisnis kita, kekayaan ada di tindak lanjut. Mengapa kekayaan ada di tindak lanjut? Nah, pertama-tama rata-rata dikatakan bahwa saat mencari orang hanya untuk membuat mereka datang ke sebuah pertemuan, biasanya dibutuhkan sekitar 8 sentuhan atau 8 paparan, kan? 8 percakapan sebelum seseorang benar-benar duduk untuk sebuah presentasi. Sekarang jika kamu telah melakukan segala sesuatunya seperti yang saya jelaskan dalam seri video ini, mungkin tidak akan memerlukan banyak, kamu tahu, titik sentuh sebelum seseorang datang ke sebuah acara, tapi memang benar bahwa dibutuhkan beberapa kali untuk sebagian besar orang atau banyak orang, dan bahkan mereka yang telah melihat pesanmu atau melihat presentasimu, tidak semuanya akan membeli pada hari itu. Jadi mari kita bahas beberapa skenario yang berbeda. Pertama-tama, bagaimana kamu akan melakukan tindak lanjut dengan mereka yang tidak datang ke kelas tetapi bilang mereka akan datang. Oke, ini terjadi sepanjang waktu. Ya, kamu sudah mengundang orang ke kelas, kamu sudah mengirimkan pengingat sebelumnya, dan mungkin mereka bahkan sudah mengonfirmasi hingga menit terakhir dan bilang, "Saya dalam perjalanan." Dan entah bagaimana, entah apa alasannya mereka tidak datang, kan. Selalu ada orang yang tidak datang ke kelas. Ya, jadi saya akan memberikan beberapa tips tentang apa yang saya lakukan dalam skenario-skenario ini. Bart Monorchmar, saya ingin mendorongmu untuk menemukan suara dan kepribadianmu sendiri. Jadi tiap kali saya membagikan skrip-skrip ini denganmu, saya memberikanmu ide-ide, kan. Personalisasikan ini untuk dirimu sendiri. Saya misalnya suka menggunakan humor banyak dalam semua usaha bisnis saya. Untuk yang lain kau mungkin lebih serius, tapi temukan suaramu sendiri. Hal pertama yang biasanya saya kirimkan lewat pesan kepada seseorang yang tidak datang adalah, "Hey, apakah semuanya baik-baik saja?" Mereka sudah mengonfirmasi kepada saya bahwa mereka akan datang, jadi mereka tidak datang. Saya ingin mengecek dan memastikan bahwa mereka baik-baik saja, jadi saya akan bilang, "Hey, apakah semuanya baik-baik saja?" Dan kemudian saat kita berbincang, jika mereka merespons, seringkali saya akan menelepon mereka dan saya akan bilang, "Hey, kami benar-benar merindukanmu." Tentu saja, saya benar-benar merasakan kurangnya kehadiranmu. Itu luar biasa konten yang kita bahas. Kamu benar-benar perlu tahu hal-hal ini, kan? Ya, jadi saya akan berbagi dengan mereka betapa penting dan berharganya informasi yang mereka lewatkan. Ya, kemudian saya selalu berderiksa lagi untuk melihat apakah mereka terbuka. Ya, saya akan bilang, apakah kamu masih terbuka untuk lihat lebih dalam dan belajar lebih banyak tentang topik ini, kan? Apapun topik yang dibahas di kelasmu. Jika mereka bilang ya, maka saya akan bilang, bagus. Nah, kita punya kelas berikutnya yang akan datang di hari ini, di waktu ini. Apakah kamu akan datang? Kan sekali lagi, nguatkan komitmen itu. Apakah kamu akan datang? Atau jika itu tidak cocok untuk mereka, saya bersedia untuk duduk satu lawan satu, kan. Jadi saya akan bilang, dengarkan informasi ini, saya percaya. Sangat penting dan saya benar-benar percaya kamu akan mendapatkan manfaat dan menikmatinya dengan sangat. Saya bersedia untuk membuka jadwal saya untuk apapun yang paling cocok untukmu dan duduk satu lawan satu untuk membahas kontennya. Hari apa minggu depan yang paling baik untukmu, kan? Dan alih-alih bilang, apakah kamu akan, mereka sudah menunjukkan bahwa mereka terbuka. Jadi ini tentang hari mana, bukan apakah kamu akan duduk bersamaku. Jadi, hari mana yang paling baik untukmu? Jadi ini adalah strategi tindak lanjut yang sederhana atau beberapa tips sekitar seseorang yang bilang bahwa mereka akan datang, tapi mereka tidak datang. Sekarang mari kita bicarakan tentang seseorang yang datang tapi tidak membeli. Kadang-kadang kamu akan punya kelas atau presentasi di mana seseorang akan menyelinap keluar dari pintu, kamu tahu, menjelang akhir presentasimu atau tepat saat kamu selesai. Mereka akan bilang, "Wah, saya harus pergi," dan mereka akan pergi. Entah apa alasannya, mereka tidak membeli. Oke, kadang-kadang mereka melakukannya, mereka tetap sampai akhir, mereka tetap sampai kamu selesai dan mereka tidak membeli. Bagaimana cara kamu melakukan tindak lanjut dengan orang-orang ini? Pertama-tama, jika ada seseorang yang termasuk dalam kategori tidak melalui proses penutupan secara langsung, maka kamu perlu membawa mereka melalui proses penutupan itu. Hmm? Jadi hubungi mereka segera setelah kelas atau saat mereka pergi jika kamu sudah mengakhiri kelasnya. Kamu bisa bilang, "Hey, kapan aku bisa menghubungimu?" Untuk berbagi denganmu beberapa hal lagi tentang apa yang kita bicarakan hari ini.
Ya, dan coba selalu atur exposure berikutnya, ya, saat kamu masih dalam exposure yang sedang kamu jalani. Oke, itu akan menjadi yang ideal. Jadwalkan panggilan untuk melakukan tindak lanjut dan ngobrol sedikit lebih banyak. Tapi jika tidak, kirimkan mereka pesan teks dan coba ajak mereka untuk melakukan panggilan telepon. Dan kemudian kamu melalui proses penutupan yang normal. "Hey, yang paling kamu suka dari apa yang kamu lihat tadi malam?" Benar kan? Dan kami mengajukan pertanyaan itu beberapa kali. Kami mencoba menemukan 2 atau 3 hal yang mereka suka. Lalu kita bilang, "Sepertinya kamu sudah siap untuk memulai. Jikalau aku jadi kamu mengetahui apa yang paling kamu suka, aku akan memilih kit ini atau kit ini. Yang mana di antara 2 ini yang paling masuk akal untukmu saat ini?" Ya, jika mereka bilang tidak ada yang cocok, maka kamu akan turun ke salah satu kit yang lebih murah. Atau kamu tahu, turun ke tempat di mana kamu hanya menjual satu atau 2 produk. Benar kan? Jadi itu adalah proses penutupan. Biasa yang sudah kita bahas, lebih mendalam melalui video sebelumnya, jika mereka bilang, "Tidak, saya tidak tertarik untuk membeli." Aku tidak pernah menerima tidak, tanpa mencari umpan balik tambahan, karena umpan balik itulah yang akan membantuku menyesuaikan pesanku di masa depan. Untuk menarik perhatian mereka, atau mungkin kepada seseorang yang mirip dengan mereka. Jadi jika mereka tidak tertarik, mereka bilang, "Oh, saya hanya tidak mau mendapatkan apa-apa." Aku akan bilang, "Kenapa? Apakah kamu keberatan jika aku bertanya kenapa?" Seringkali aku akan bilang, "Apakah ini masalah waktu? Apakah ini masalah waktu atau kamu memang tidak tertarik?" Aku akan bilang sesuatu seperti, dan ini hanya ide-ide kan, frasa-frasa ini aku tanyakan karena aku tidak ingin jadi teman yang memaksa terus-menerus mengundangmu untuk belajar lebih banyak atau mencoba produk-produk ini. Jika kamu tidak benar-benar tertarik, tidak apa-apa, jawabanmu tidak akan membuatku tersinggung. Jadi aku akan bilang, "Dengar, kamu tidak akan membuatku tersinggung jika kamu memang tidak tertarik. Aku hanya ingin memastikan karena aku tidak ingin jadi teman yang mengganggu. Itu mendorongmu untuk belajar lebih banyak atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu inginkan." Benar. Dan ketika kamu datang dengan tingkat transparansi seperti itu, luar biasa bagaimana itu menarik orang-orang kepadamu, kan? Setidaknya itu pengalaman saya. Mereka akan bilang, "Khawatir agar kamu tahu, saya benar-benar tertarik. Saya benar-benar tidak punya uang saat ini. Dan sekarang kamu tahu apa keberatan yang kamu targetkan, kan? Dan kita akan punya video-video lain yang mengajarkanmu beberapa strategi untuk mengatasi berbagai keberatan. Tapi, jika kamu tidak mendapatkan lebih banyak umpan balik, kamu tidak benar-benar tahu bagaimana melayani mereka atau bagaimana memperbaiki dirimu. Dan pesanmu untuk orang-orang di masa depan, kan? Jadi ini adalah pendekatan yang aku suka ambil dengan orang-orang saat menindaklanjuti jika mereka bilang mereka tidak mau membeli. Sekarang ada satu hal lagi yang sangat-sangat penting. Jadi misalkan seseorang menolakmu, kan, mereka bilang, "Saya hanya tidak tertarik dengan produk atau kesempatanmu." Jadi kamu bilang, "Hei, kamu bisa bilang yang sebenarnya. Apakah kamu memang tidak tertarik? Atau apakah ini masalah waktu? Seperti, berikan saya sedikit lebih banyak informasi." Dan jika mereka bilang, "Tidak, ini memang bukan untuk saya," kan, jenis bisnis ini memang bukan untuk saya, atau produk ini memang bukan untuk saya. Tetap saja, tujuan terbesar saya adalah untuk menjaga pintu tetap terbuka. Jadi saya tidak akan biar mencoba menerobos pintu dan memaksa penjualan di tempat yang tidak nyaman bagi mereka atau bagi saya, tetapi saya selalu menjaga pintu tetap terbuka. Ini adalah sebuah strategi yang kuat, sangat kuat. Ini yang saya katakan. Saya pada dasarnya bilang, "Tidak, salah. Terima kasih banyak sudah mendukung saya dalam perjalanan ini, kan. Saya bersyukur kamu datang ke kelas. Saya bersyukur kamu meluangkan waktu untuk belajar lebih banyak. Ya, saya benar-benar butuh teman baik seperti kamu yang mendukung saya dan membuat saya bertanggung jawab saat saya membangun bisnis ini." Itu sangat berarti, kan. Lalu kemudian saya bilang, "Apakah kamu keberatan jika saya memberi kabar tentang pertumbuhan dan kemajuan kami saat kami membangun bisnis ini?" Mungkin saya akan bilang, "Apakah kamu keberatan jika saya memberi kabar tentang perkembangan kami dengan pertumbuhan, kemajuan, dan promosi kami?" Sesuatu seperti itu. Dan apa yang dilakukan itu adalah sangat jarang saya mendengar seseorang setelah ini yang bilang, "Tidak, saya tidak mau membeli dan saya bahkan tidak mau mendukungmu." Kan, biasanya mereka bilang, "Oke, tentu saja jaga saya tetap terupdate, itu baik-baik saja." Dan apa yang kamu lakukan di sana adalah kamu telah menciptakan izin untuk masa depan, pintunya terbuka, jadi kamu punya izin untuk kembali kepada mereka di masa depan dan melihat, jika ada yang berubah, jika waktunya berubah, jika keberatan mereka berubah, jika minat mereka terhadap bisnis ini berubah, saya akan bilang kepada kalian, banyak orang, mereka akan mengamati kamu membangun bisnis ini.
Mungkin mereka akan mengamati kamu di media sosial, dan saya akan memberikan beberapa tips media sosial di beberapa video berikutnya. Dan mereka mungkin hanya akan menunggu untuk melihat apakah kamu bertahan, atau jika kamu menciptakan beberapa hasil. Dan jika mereka melihat kamu menciptakan hasil dalam beberapa minggu ke depan, tiba-tiba tingkat keterbukaan mereka terhadap bisnis ini meningkat secara signifikan. Oke, jadi ya, jaga pintunya tetap terbuka sebisa mungkin. Dan kemudian hubungi mereka lagi ketika kamu punya kabar yang relevan dan tanyakan apakah ada yang berubah atau jika mereka terbuka untuk melihat lagi. Ya, jadi sebagai contoh, kamu bisa menghubungi mereka ketika ada promosi yang benar-benar menarik. Ketika kita punya promosi Bogos beli satu gratis satu, kamu bisa bilang, "Dengarkan, ini adalah promosi terbesar kami tahun ini. Saya ingat kamu tertarik atau penasaran tentang produk spesifik itu, tapi waktunya tidak tepat. Ya, saya hanya penasaran apakah ada yang berubah dan apakah kamu terbuka untuk melihat lagi sekarang." Can dan belajar tentang promosi-promosi ini, atau mungkin kamu mulai naik peringkat di perusahaan dan kamu mencapai peringkat elit. Dan kamu bisa membeli kepada BSC dan bilang, "Hey John, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih lagi atas semua dukunganmu. Saya tahu sudah sebulan sejak saya berbicara denganmu tentang bisnis baru kita, tapi tebak apa? Di bulan pertama kami mencapai level elit. Itu lebih dari 3.000 dalam penjualan. Kami tidak akan bisa sampai di tempat kami sekarang tanpa teman-teman seperti kamu yang mendukung kami dan mendorong kami maju. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih lagi. Untuk semua yang telah kamu lakukan dan untuk datang ke kelas pertama kami, itu sangat berarti memiliki kamu sebagai salah satu pendukungku. Saya hanya penasaran, apakah kamu masih merasa ini bukan pilihan yang tepat untukmu saat ini? Atau apakah kamu terbuka untuk melihat lagi? Dan kemudian jika mereka bilang, "Tidak, saya tidak terbuka. Saya benar-benar tidak terbuka. Ini benar-benar bukan untuk saya." Tebak apa yang saya lakukan? Saya mengulangi seluruh siklus. Saya bilang, "Tidak masalah. Saya sangat bersyukur memiliki teman seperti kamu yang mendukung kami dalam perjalanan ini. Saya pasti akan memberi kabar terbaru tentang, mau tahu, berita dan pertumbuhan saat kita terus tumbuh dan berkembang. Itu sangat berarti. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya. Saya sangat menghargai kamu." Benar kan? Sesuatu seperti itu. Jadi saya selalu pelajaran di sini adalah tetap buka pintu. Saya harap beberapa tips tindak lanjut ini bermanfaat untuk kamu. Di video berikutnya, saya akan memberikan beberapa tips untuk menemukan bangun bisnis pertama kamu. Ini adalah keterampilan yang sangat sangat penting untuk kamu. Ya, kamu bisa memiliki banyak pelanggan dan kamu pasti akan memiliki banyak pelanggan. Tapi kamu juga perlu menemukan beberapa pembangun bisnis jika kamu ingin menciptakan bisnis yang benar-benar kuat, dan berpengaruh. Itu berlipat ganda dan tumbuh secara eksponensial seiring waktu. Jadi, tonton video berikutnya jika kamu ingin belajar tentang cara menemukan pembangun. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa.